guys, kita udah sampai di Yayasan Bagus Mandiri Insani, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa, Panti Gelandangan dan Orang Terlantar. Jadi buat kalian yang nanya, ini alamatnya di mana? Di Jalan Sampurna 2, Blok B3, Perumahan Kampung Tara, Kelurahan Talang Betutu, Palembang. Ini lagi proses pembangunan juga tuh guys yang belakangnya. That if you're up there watching, start the show. Say it's over, my friend. How long until the end? Nah, jadi di belakangnya lagi ada proses pembangunan gitu. Mungkin untuk bagian belakang ya. Ini totalnya ada 100 orang lebih guys pasien di sini, dan ini campur-campur. Ada ODGJ yang terlantar, ada yang punya keluarga juga gitu. And I've been itching at the back of my head, the crown. Nah, oke guys. Mbak Ida, gimana kabarnya? Sehat. Anaknya mana? Tidur. Nangis nggak anaknya? Nangis bentar. Rewel nggak tadi malam? Rewel juga. Rewel juga. Ini lagi nunggu. Nunggu siapa? Bapak. Nunggu bapak. Ini Pak Agus. Ya, Bapak. Halo Bapak Novi, akhirnya ketemu juga. Nah, ini Pak Agus selaku dari pengelola dan yang punya yayasan ini ya? Udah berapa tahun Pak ini? Ini udah dari 2016. 2016 sampai 2022 ini. Ya. Jadi total pasien 130-an ya Pak? 130-an. Nah, ini berarti yayasan subsidi silang, betul ya Pak? Iya, jadi itu sebagian memang ada yang benar-benar terlantar itu. Dari dapat dari jalanan. Ada sekitar orang 50-an ya. 50-an. 50-an. Jadi kita ini jadi ada ODGJ, ada juga Jompo. Oh, Jompo ada Pak? Jompo juga ada. Yang terlantar juga banyak, gelandangan banyak masuk ini. Ada anak-anak ini. Umur berapa tuh Pak? Ini sekitar 5 tahunan Mbak ya. Oh, 5 tahunan. Ada 3 anak-anak, termasuk Hitari itu juga. Itu apa, anak ODGJ? Iya, jadi orang tuanya ODGJ, jadi mereka ikut gelandang sama orang tuanya. Oh, terus akhirnya dibawalah ke sini? Iya, dibawa ke sini. Jadi nggak mungkin kalau kita ambil orang tuanya aja, anaknya nggak akan kasihan juga kan. Nah, terus Bapak udah cek kondisi Ida ya Pak? Kondisi Mbak Ida? Iya. Gimana Pak? Kalau Mbak Ida ini ya udah kena gangguan jiwa. Jadi memang. Berarti mentalnya betul ya Pak udah kena ya? Udah kena jiwanya. Jadi itu perlu kita bawa ke psikiater membantu. Cuman Mbak ya agak unik juga penyakit ini. Jadi saya udah ada beberapa orang itu yang aibon gitu. Jadi mereka ini kalau kita kembalikan lagi ke keluarganya, kemungkinan peluang untuk maki itu besar sekali. Tapi kalau di sini pasti sembuh gitu ya Pak? Kalau di sini insya Allah. Nah, iya betul. Karena saya juga ada nanganin pecandu lem, pecandu bensin sama solar ya. Iya. Kita bawa rehab nih ke yayasan, terus ke psikolog anak juga alhamdulillah baik. Nah, pas kita pulangnya itu sering banget kambuh lagi Pak. Itu. Kendalanya di situ nanti. Jadi mereka itu tadi, apalagi kayak lem itu kan harganya murah. Ada uang 5.000, mereka bisa beli kan. Itu. Jadi kalau yang seperti kita yang nggak punya keluarga ini Mbak, itu sekitar 50 orang. Itu kita rawat sampai meninggal. Jadi nggak bakal kita pulangin, karena memang mereka nggak ada keluarga. Jadi kalau mau kita pulangin kemana? Bahkan barusan 2 minggu yang lalu ya, ada yang minggu sakit. Jadi kita sempat rawat 2 bulan yang terakhir. Itu meninggalnya di sini. Jadi kita mau bawa ke rumah sakit. Ya kita juga kendala dana Mbak ya. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan aja kita katakanlah udah kalang kabut lah ya Mbak ya. Nah ini ada kerjasama dengan dinas sosial Pak? Nah dinas sosial kota itu
jujur itu mereka ada menitipkan malah ke kita. 3 orang menitipkan. Sedikit pun nggak ada bantuan juga. Oh, nggak ada bantuan? Iya, ini maksud saya yang 3 orang ini aja dibantu maksud saya. Apa 10 kilo beras per bulan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Justru yang luar biasa itu Mbak Nopi itu ya donatur pribadi. Termasuk ada Syekh Ahmad Al-Misri dari Jakarta. Saya mungkin Mbak Nopi tahu yang sering di acara Damai Indonesia atau dia sama Irfan Hakim sering acara Dai Cilik kalau nggak salah ya. Malah beliau berjanji terakhir mereka kesini Idul Adha potong sapi di sini. Jadi saya menjanjikan mungkin insya Allah nanti dia mengajak Irfan Hakim ke sini. Kata saya menjanjikan ya kalau saya ya alhamdulillah saya kalau bisa bawa Irfan Hakim ya kayak sekelas beliau, sekelas kayak Mbak Nopi kan medsosnya kan luar biasa ya. Jadi ya, saya juga sampai hari ini nggak pernah minta ngajuin proposal Mbak Nopi. Jadi saya dari medsos lah saya posting semua kegiatan. Ya dari situlah banyak yang tergerak hatinya. Tergerak, terharu membantu kita gitu. Jadi ini ada Instagramnya Pak? Media sosialnya apa ada. Pak? Yayasan Bagus Mandiri Insani. Oke. Iya. Nah ini kalau mau ke sini patokannya apa sih Pak? Mapnya itu ada, Yayasan Bagus Mandiri Insani. Oke, jadi iya. di browsing aja Iya, ada browsing maps-nya, jadi bisa langsung tertuju ke sini. Iya. Nah kebetulan kita juga kan sering collab ya YouTube sama Irfan Hakim. Jadi nanti insya Allah kita bisa ajaklah ke sini karena Irfan itu benar-benar peduli sama ODGJ atau orang terlantar. Jadi bukan karena di YouTube, bukan karena video pura-pura peduli, tapi benar-benar peduli. Jadi ketika kita nanganin ODGJ atau terlantar, AA tuh tipe orang yang dipantau terus. Nov, ini gimana kabarnya Pak Hasan? Pak, ini jadi gimana nih kabarnya ini Pak ini? Jadi benar-benar dia konsen apa yang harus dibantu, AA pasti bantu. Nah, AA tipe orang kayak gitu. Makanya nanti insya Allah kita sampaikan juga sama AA mengenai saudara-saudara kita di sini, dan semoga juga beliau bisa berkunjung karena schedule AA lagi full banget. Amin. Terakhir juga kita ngajak collab masih belum sempat karena AA-nya juga lagi ada ngurus kerjaan TV gitu. Nah, jadi Pak, kalau untuk Mbak Ida ini seperti apa Pak penanganannya? Jadi itu kalau saran dari saya ya sebaiknya nanti kita bawa ke rumah sakit jiwa kan. Nanti ya untuk kita konsultasinya aja Mbak, nanti untuk pengobatannya nanti kalau mau di sini ya saya bersedia. Cuman dia kendalanya si adiknya ini ya. Iya. Karena kita ini juga relawannya ada orang 5 cuma Mbak. Jadi iya. Saya juga kebetulan ada di sini juga ada itu ada panti, jadi memang itu yang menampung bayi-bayi. Nanti kalau memang mau di sini ya saya juga siap merawat beliau. Ya kalaupun nanti mau selamanya juga nggak masalah. Saya siap. Ya kalau mau dibawa ke Jakarta mungkin Mbak Nopi juga repot nanti ya. Makanya ya di jalan juga nanti, apalagi dia tadi udah bilang saya mabuk Pak di jalan. Nah, waduh susah juga itu. Perjalanan jauh soalnya. Iya. Nah, jadi kalau menurut Bapak gimana Pak penanganan anaknya? Apa bagusnya kita bawa atau sekiranya mungkin nanti insya Allah nanti istri saya lagi nanya-nanya itu Mbak, nomor telepon yang panti yang untuk khusus anak-anak bayi. Jadi itu memang panti itu, jadi dia kalau ada yang melahirkan tanpa orang tua laki-laki, katakanlah ya, kayak si itu yang baju merah ini Mbak. Sini. Jadi ini saya ambil dari Organilir ini. Jadi alhamdulillah beliau ini luar biasa cobaannya. Jadi ini ibunya ODGJ Mbak, diperkosa orang, lahirlah ini. Jadi ini cantik ya, Masya Allah. Orang tua. Ibunya masih di sini? Ya ada di sini. Jadi saya ambil ya, takutnya kan ibunya udah jadi korban pemerkosa. Nanti dia juga udah dewasa ini kan. Umur berapa sayang? 13. Oh, umur 13. Jadi ini masih dia pernah sekolah Mbak. Jadi masih lagi diurus di paket. Jadi rencana kalau udah dapat paket ijazah SD, rencana mau disekolahin kan. Kalau si Nadira udah sekolah, karena dia dari TK memang. Oh, dari TK. Ya, itu Nadira yang kecil kan. Satu lagi ada itu autis Mbak, jadi laki-laki, anak-anak. Jadi waktu kita ketemu juga itu kita nggak tahu namanya Mbak. Nanya ke beliau juga nggak bisa jawab. Jadi akhirnya dari teman-teman diberi nama Saipul Anwar. Memang dia autis, jadi dapat di jalanan.
Jadi Bapak kalau misalnya ada yang terlantar di jalan juga biasanya langsung evakuasi Insya dikarenakan Allah, kepedulian manusianya ya Pak Iya, ya? saya juga awal mulanya Mbak ya, sebelum saya punya yayasan ini, saya ini kan punya catering usaha kecil-kecilan Mbak. Jadi kalau setiap hari Jumat kan sering berbagilah kata, sedekah. Jumat berbagi. berkah ya Pak? Iya, Jumat berkah. Ya nggak banyak, 50 bungkus misalnya nasi. Cuman kan saya mikir Mbak, saya kasih makan pada waktu hari itu. Sorenya Mereka apakah gimana? mungkin makan mereka. Terus tidurnya masih di jalanan, masih di emperan. Bahkan ada yang di hutan itu Mbak, 10 tahun di Indalaya saya ambil. Di hutan itu warga sekitar udah kemana-mana ngelapor, tidak ada tindak lanjut. Ada itu Pak Kasman itu namanya. Nggak ada keluarganya? Nggak ada sama keluarganya memang. Jadi begitu awal sejarahnya. Jadi alhamdulillah 2016 doa dan niat saya dikabulkan oleh Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini Mbak. Masya Allah. Jadi kemungkinan besar ya setiap hari itu bertambah, kecuali ya kalau ada yang meninggal ya berkurang, tapi insya Allah kadang-kadang nanti ada informasi ya langsung kita insya Allah kita evakuasi itu Mbak. Tinggal Masya sekarang Allah. ya kita kendalanya ya sekarang ini ya untuk kebutuhan sehari-hari Sehari-hari ya untuk sembako. pokok ya Pak, sembako. Ya sama tempat ya, ini juga kita lagi bangun Iya. apa namanya ya perlahan-lahan Memperluas ada ya, uang Pak? sedikit ya karena ini kan 130-an Mbak, jadi katakanlah 40-an satu rumah. Mungkin nggak layak kalau bilang nggak layak ya, tapi kalau saya pikir-pikir dibandingkan mereka tinggal Iya, di di jalanan jalan, iya. masih layak gitu aja saya niat saya. Iya betul-betul begitu. setuju Pak. Karena nggak kehujanan, nggak Benar, nggak kepanasan, hujan, nggak ada kepanasan. makan ya Pak. Benar, alhamdulillah itu. Karena kan kalau ODGJ kan lupa ingatan, lupa makan, lupa dirinya sendiri, lupa kalau emang dia lagi merasakan sakit. Makanya banyak orang-orang telantar ODGJ yang meninggal dunia di jalan gitu. Dikarenakan apa? Mereka aja tidak bisa merasakan bahwa dia sakit, dia demam, dia merasakan sesuatu sesak nafas dan lain-lain. Makanya beruntung banget saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Makanya sekali lagi saya selalu bilang, bukan saya yang hebat, saya di sini cuma relawan jalanan. Orang yang mempunyai yayasan seperti ini termasuk Pak Agus yang sangat hebat. Dan kita apresiat sekali, mampu dan bisa menampung 130 orang. Ada yang terlantar dan ada yang punya keluarga dengan penuh cinta kasih, ketulusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sampai merinding nih. Saya juga terima kasih Mbak. Iya. Saya nggak nyangka bisa ketemu. Ceritain dong Pak, tadi malam gimana Pak? Ya saya kan kebetulan saya ini seorang pegawai negeri Mbak. Jadi saya kerja jadi nge-shift semalam tidur. Ya. Tadi malam Ya udah itu tidur saya bener dengan suara jam 12 telepon. malam ya Pak? Iya, karena saya juga tanggung jawab ini kan Mbak luar biasa, ini Pak 130 orang. Jadi sewaktu ada telepon pasti saya langsung mikirnya ini aduh ada apa. Ya saya angkat pokoknya. Iya, Ya jadi nggak tahu ya ternyata Mbak Nopi dari Jakarta. Ya Iya. saya juga sudah sering nonton tuh Mbak Oh, Masya Allah, YouTube-nya terima kasih. Mbak. Kapan saya bilang bisa ketemu lah ya Allah. Ternyata ya ini diijabah oleh Allah. Ya intinya begini Mbak, kita semua yang jelas sama-sama beramal. Mbak Nopi juga beramal, saya juga beramal. Kalau kita yang nggak peduli dengan mereka siapa lagi Mbak? Siapa lagi, betul. Bener. Jadi sedikit cerita. Tadi malam ini Mbak Ida ini marah-marah, teriak-teriak sama tim saya dan juga saya. Kita perjalanan 10 jam guys dari Lubuk Linggau ke Palembang. Kita otomatis udah capek banget, udah lelah banget, butuh istirahat, mau tinggal di hotel. Nah, baru mau turun, Mbak Idanya udah teriak-teriak, udah histeris banget. Saya udah dibentak, semua tim udah dibentak. Terus dia nangis-nangis. Nah, pihak dari keamanan hotel tidak mengizinkan untuk Mbak Ida turun. Terus akhirnya, tadinya kita mikir mau langsung bablas aja lah Jakarta. Terus qadarullah, Nadia bilang kenapa nggak cari yayasan aja gitu. Akhirnya kita browsing lah nih. Browsing, saya coba bismillah, saya telepon, ternyata diangkat sama bapak. Terus diangkat, aku bisik-bisik, bilang bapak saya Novi, saya jelaskan kronologisnya seperti apa. Dan alhamdulillah Pak Agus welcome banget guys. Makanya jujur ini saya tuh tadi malam terharu banget. Saya cuma jelaskan bapak ini saya relawan, saya Novi dari Jakarta, terus saya bawa ini, bawa pasien, saya bilang pecandu lem. Dan Pak Agus nggak usah mikir-mikir, ya udah bawa aja. Nggak ada pakai bilang prosedur inilah itu, nggak sama sekali. Jadi benar-benar Pak Agus benar-benar membantu saya dan
Saya juga pas di Palembang itu sampai nulis status, ya Allah mudahkanlah jalan saya, karena ini kan kita niatnya baik ya, bantu orang gitu, bantu orang yang membutuhkan, gimana caranya ini, dan ternyata Allah mudahkan dan saya bisa bertemu dengan Pak Agus di Palembang. Karena nggak diduga-duga ya Pak. Betul Mbak, betul. Ya mudah-mudahan dengan ketemu Mbak Novi mungkin nanti Mbak Novi bisa membantu Ya. menyebarkan informasi ini. Ya. Mungkin banyak orang-orang baik yang belum Di luar atur, sana. ya, yang belum tahu keberadaan kita ya. Jadi saya juga semalam itu nggak bisa tidur Mbak. Saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan orang hebat lah seperti Mbak Novi. Mungkin di Indonesia udah tahu lah, udah terkenal lah ya Mbak ya. Kalau saya kalau saya jujur aja Mbak, itu aja medsos aja ya, sekedar posting aja, apalagi YouTube ya. Jadi kita nggak ada pemasukan sama sekali Mbak, kecuali dari donatur. Ya paling nggak ada tambahan kalau ada yang steam motor, mobil, itu pun biaya seikhlasnya. Jadi kalau ada yang cuci mobil, cuci motor, mereka yang ngerjain, nanti ya terserah Mau bayar berapa? Iya, jadi kita nggak kasih tarif begitu. Oke guys, jadi Mbak Ida rencananya akan kita titipkan di sini sementara, atau mungkin nggak tahu, kita lihat Mbak Idanya seperti apa nanti ke depannya. Tapi sekali lagi ini ikhtiar saya, karena puluhan tahun Mbak Ida ini ngelem, dan anak yang pertama saya sedihnya itu mirisnya meninggal dikarenakan sering dibawa panas-panasan, hujan-hujanan, umur 3 bulan, dan ini kondisinya anaknya umur 1 bulan. Nah makanya kita mikir jauh-jauh ke Lubuk Linggau untuk menyelamatkan kedua ibu dan anak ini, itu gimana caranya. Nah makanya kita titipkan dulu di sini, karena ke Jakarta sangat tidak memungkinkan ya, sekali lagi dijelaskan, sangat tidak memungkinkan dikarenakan kondisi yang tidak stabil. Terus saya juga nggak nyangka sih nggak stabil, karena awalnya baik-baik aja Nat, baik-baik aja, jadi nggak ada kekerasan dari mulai fisik yang dia mukul gitu, mukul-mukul dirinya loh, mukul-mukul dirinya. Kan aku takutnya cenderungnya ke anaknya ya Pak, bisa jadi kan itu terjadi ya, Bisa jadi. ketika dia depresi. Buat kalian sekali lagi, para orang baik di luar sana, dimanapun di semua kota, dan karena saya pun sering bekerja sama dengan semua yayasan di seluruh kota, alangkah baiknya kita bergotong royong di yayasan Bagus Mandiri Insani. Di jalan apa Pak? Ini di Jalan Sampurna 2, Kelurahan Talang Bututu, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Oke, sering banyak yang nanya, teh di sini kebutuhannya apa sih? Boleh dijelaskan Pak? Jadi itu untuk kebutuhan kita itu per hari itu Mbak, untuk beras itu 60 kilo sehari itu, untuk 3 kali makan. Terus kebutuhan ya sabun, apa namanya, lauk pauk, ya Baju juga ya, baju Pak? bekas layak pakai kita terima semua. Nah, jadi itu yang apapun, sebenarnya apapun bantuan kalian, ketika kalian ikhlas, langsung aja hubungi yayasan ini, dan insya Allah akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung aja nanti saya cantumkan di sini, dan di kolom description ada alamatnya, langsung ke Pak Agus, ada nomor rekeningnya, nanti rekening yayasan. dan ada nomor teleponnya ya. Jadi kita cantumkan semua. Jadi besar harapan saya, ayo semua saudara-saudara kita, kesayangan saya, untuk kita bisa bergotong royong antar sesama umat manusia yang membutuhkan. Jadi Pak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama, Ya, Mbak. saya izin nitip Insya Allah. ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi kita aja terkait apapun itu, dan insya Allah nanti kita di sini koordinasi sama AA Irfan untuk bisa berkunjung ke sini untuk atur waktunya ke Palembang. Kita menemukan saudara-saudara kita di sini yang membutuhkan, bukan cuma di sini, mungkin di jalan sana banyak, nanti kita bisa bantu-bantu juga ya. Yang penting kita hidup bisa berguna, tangan kita, kaki kita untuk membantu orang lain, gak cuma berdiam diri, lakukan sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena hidup cuma satu kali, gak ada reinkarnasi, gak ada kedua, ketiga kali. Jadi apapun yang kalian bisa, tidak perlu menunggu kaya. Kalian bisa berupa tenaga, bisa berupa menggunakan sosial media yang bijak. Dengan cara apa sih bijak? Di-share sebanyak-banyaknya video ini agar banyak donatur, bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri bisa membantu ke sini. Karena
Aku tahu banget followers aku dan subscriber saya banyak dari Malaysia, Taiwan, Singapura, terus Hong Kong, pokoknya banyak banget yang ketika saya share mereka tuh bergotong royong untuk membantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, ini kita pamit karena kita harus pulang ke Jakarta. Ini perjalanan masih jauh dan besok kebetulan kita ada urusan sama TV, jadi kita harus segera pulang ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dulu berobat ya. Kaki Manopi kaki datang lagi ke sini kaki. Iya. Ya. Kita berobat biar sehat. Matanya kosong ya, Pak? Iya, kelihatan. Udah dari kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Ngelemnya 3 SD. Oh, nih mau telepon Bapak? Iya. Mau bilang, kapan mau jemput? Mana lem juga. Oh. Sampai nggak mau diam, jadi makan pun apa namanya disuapin. Kenapa? Ntar tunggu, nih telepon Bapak. Siapa nama anaknya? Muhammad. Muhammad. Ini mau ya? Oh. Halo. Taruh di sini. Awal. Halo, assalamualaikum. Ada laki aku dah. Maaf. Halo. Capek berdiri. Nah, Bentar, Pak. Halo, assalamualaikum. apa itu Bapak? Ada laki aku dah ya. Lagi kau datang sini hari ini. Ngapa dia ke situ? Hujan. Kapan anda jemput aku? Ya dia ke sini hujan derasnya ini. Lah kapan anda jemput aku sini? Tunggu di situ. Kami ke situ ada hujan hari ini. Tunggu di sini. Tahu ayah alamatnya? Tahu rumahnya, tahu ayah. Ke sinilah, Jabang sini. Ya hujan deras ini dah. Banjir dah rumah tuh. Dak rumah semalam tuh banjir dah. Banjirnya. Cak mana barang-barang di rumah tuh basah kalau? Nah, yang Laki aku ke rumah jam berapa? tahu hari ini masih hujan ini. Nggak ada dah dia nelpon ayah. Laki aku nelpon ayah ada dah. Kata dapat di kebun hujan bro. Acak mana jadinya ngomong apa be laki aku dengan ayah? Ya kata situ dulu, kayak pendak hujan dia jauh sini kan nyusul tahu katanya. Sini ya yo, aku minta dijemput sekarang. Aku pengen balik. Ya di sini hujan derasnya sini dah. Yuk ayah ada lagi rumah ayah di mana kalau lantai. Jadi barang-barang di rumah tuh basah kalau? Baju-baju di rumah tuh basah kalau? Ya kata kalau orang di rumah nih. Cak mana tuh? Halo? Sultan di mana begawe Sultan? Adik Sultan mana? Tapi itu agak ke rumah agak kan laki aku kan? Iya kalau dia hujan berhenti ke rumah dia masih deras sini nih. Ngomong apa be dia dengan ayah? Ngomong ke ayah ya kalau kita ngepel ngomong be aku lupa baca situ kena di kebun hujan. Yo di sini hujan. Jangan lama-lama jemput aku. Ya, cek ini be ya. Berhubung kalau ayah ada marah, kalau ada itu ge ayah ongkos sih be aku naik mobil lain balik. Yo ini ada hujan. Dak bisa lari dak hujan kan kapan ayah dak jemput, laki aku dak jemput. Aku naik mobil lain, tak kirim naik mobil lain sampai di Linggau ge bayar ongkosnya laki aku yang bayar. Ya kira kan situ kayak jemput kayak situ lah kayak jemput. Ini lagi siap aja jemput. Lagi siap. Yo. Oh ini ada hujan. Ningot. Tapi alamat rumahnya tahu kan? Alamat rumahnya tahu. Nah ada hujan lah. Ah. Ada kan ada hujan? Ya ada. Mana mbak tadi? Ini nambahnya. Kan kita berobat dulu di sini. Nanti saya kasih nomor telepon yang ini Novi Pak.
Kalau Ida nakal di sini, kali bawa ke rumah sakit jiwa. Janji ya? Mbak itu buasnya anak mau gendong anakku nggak boleh tadi. Boleh ya. Ya. Aku mau tidur dengan anak aku nggak boleh bang Iya, tadi. boleh. Nanti bisain aku nggak mau lah. Kan biar istirahat. Istirahat. Aku mau tidur dengan anak aku nggak boleh. Marah dia marah-marah dengan aku. Iya. Aku gak baca dia mau keras sih, aku juga keras orangnya. Iya. Kali ada apa-apanya tahu bapak lagi ya. Aku gak mau kalau orang ngomong kayak itu dengan Bener, aku. Di sini kita nak berobat. Ini bapak baik loh, bapaknya. Nurut. Kalau Ida nakal, aku bawa ke rumah sakit jiwa lagi. Nah, tambah enak sana kan? Ini kan nunggu bapak juga Iya, kan. Mak di sini dulu. Ya. Ya. Kalau Bapak baik loh. kalau lagi nak tidur ya tidur, anaknya lagi dibantu diurusin. Itu kan perawat itu kan. Iya, kalau capek jangan dipaksa gendong, kagak nyampa. Kasihan adeknya. Ya. Ya. Di sini berobat ya. Nggak usah ngomong balik-balik terus, kaki lagi nak balik terus. Nah, juga sehat-sehat. Ya. Ya, Mbak Ida. Ya. Di sini kan banyak kawan. Yang jelas tidak boleh ngelem lagi. Ya. Ya, Mbak Ida ya. Dengar ya. Iya. Panggil bapak aku dari sini. Tahu dia ke sini, tahu. Bapak aku ngomong tadi kan. Tahu, Ya. tahu. Kalau ayah udah jemput, laki aku udah jemput, aku balik kirim naik mobil lain balik. Tidak boleh naik mobil dewek kaki hilang. Laki aku nunjuk ongkos. Kaki kesasar, tidak boleh. Aku udah mau pak lama-lama di sini pak. Iya, kan Kenapa? berobat dulu. Aku udah betah cara orang ngomong di sini. Ibu tadi nak kayak om, kasih aku biar anak kau. Itu. Kan Oh, nyawa. main-main. Ibu. Main-main boleh ada batasnya pak. Tidak. Aku nggak bisa main-main, oloan itu namanya. Iya. Kita main-main ada batasnya. Nggak anak itu Cuma sampai main itu kapan nggak tuan ada Ida, batas. ya. Tidak boleh wong lain ngambilnya, ya. Sampai nangis aku. Tidak. Dia bilang kayak gitu kak. Anakku. Pokoknya ada apa-apa nyata Bapak Pak Agus ya. Sama Pak Agus Iya, ini. iya. Ya. Baik Pak Agus ya. Nah, Oke, kita Mbak Ida. berobat. Ya, Mbak. Bilang apa Pak Agus? Makasih Pak Agus, aku udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih sama-sama. makan. Ya, udah apa-apa. Ya. Mudah-mudahan Pak Agus dapat rezeki. Amin. Diberi Allah umur panjang. Amin. Dapat dipertemukan lagi. Amin. Sama Mbak Nopi, ngomong apa? Makasih Mbak Nopi. Semoga Mbak Nopi sampai di tujuan dengan selamat. Semoga sehat. Amin. Semoga Mbak Nopi diberi panjang umur, dapat dipertemukan kembali lagi. Jauh Mbak Nopi itu nyebrang lautan ke sini. Demi apa? Demi nak nolong Ida. Iya, ya. Ya. Alhamdulillah dia masih peduli. Selamanya kan dah kata yang peduli kan, lah puluhan tahun di Linggau kan. Ada Bapak Dah cerita. kata kan, dah kata yang peduli. Termasuk ya pemerintah juga udah bicara ngapo-ngapo. Ya. Oke, Jadi Mbak Ida. alhamdulillah ya. Tos dulu dong. Sehat-sehat ya. Jadi kalau pengen apa ya ngomong ya sama bapak ya. Susu kan lagi dibeli ke, pampers dibeli ke ya. Oke, Pak Agus, sekali lagi saya nitip Mbak Ida. Siap insya Allah. Mbak. Ya Mbak Ida ya, nanti Bapak nunggu jemput kan? Iya. Bapak sama suaminya. Emang dari kemarin agak sensitif ya, kita semua kena semua. Aku juga kaget seperti diomelin, Ya, orang bentak-bentak. seperti ini nih emang kita ini perlu sabar, Mbak. Iya, sabar betul. Perlu kesabaran, mereka ini perlu dibimbing, benar. Setuju. Ya mereka ini kan sudah sakit. Kalau kita nggak sabar ya, kitanya yang sakit jadi. Iya, betul Pak, betul. Benar, saya pengalaman saya itu dari 2016 itu seperti itu memang. Sampai ngomong sama Pak Agus saya butuh istirahat, saya butuh tidur. Karena Ya udah kebayang dari Linggau dalam perjalanan. iya, kurang tidur Ya, juga capek, sebelumnya. ya. Gitu Ya, ya. mudah-mudahan lah Mbak, ini semua akan jadi berkah lah. Amin, Dunia amin. dan akhirat buat kita semua ya. Mbak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Agus, untuk Yayasan Bagus Mandiri Insani. Ya, doain juga nih Irfan Hakim nonton tayangan ini. Terus ke sini sama aku. Kita bisa ya. bantu-bantu juga. Nah, ini juga aku masih penasaran, di Lubuk Linggau ada terminal Aibon. Terminal lem Aibon. Jadi satu terminal itu ngelem semuanya guys, gitu. Cewek, cowok, terus anak pang juga, beler-beler, bukan cuma itu aja, katanya minum ciu, terus apa nih, obat-obat ya. Apalah, aku nggak ngerti itu satu terminal kayak gitu semua guys. Makanya nanti kalau Irfan berminat, nanti kita hubungi juga ke Palembang, habis itu kita ke Lubuk Linggau, kita jalan-jalan kayak dulu lagi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Remember jumping off the bridge on the west side.
what a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Our love will last forever. 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 Grab the keys to the locks of our dreams. Flooded by what it could be. Break the glass of the unseen. With ocean full